Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga perumahan Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Palembang menolak wilayah kependudukan mereka berpindah ke Kabupaten Banyuasin. Harga ayam potong di Pasar 10 Ulu Palembang tembus Rp34.000 per kilogram. Desa Semangus, Kabupaten Pali tak pernah tersentuh pembangunan. Jalan rusak hingga warga tak dapat pasokan listrik. Informasi pertama, ratusan warga perumahan Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Jalan Tegal Binangun, Palembang berunjuk rasa di depan komplek perumahan mereka. Warga menolak wilayah kependudukan mereka berpindah ke Kabupaten Banyuasin. Warga perumahan Sasana Patra dan Patra Abadi berunjuk rasa di depan komplek perumahan mereka Jalan Tegal Binangun. Mereka menolak wilayah kependudukan mereka masuk ke Kabupaten Banyuasin, sebab selama bertahun-tahun mereka telah tercatat sebagai warga kota Palembang. Warga mengaku wilayah mereka adalah kota Palembang, tepatnya di Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju. Seluruh fasilitas yang ada pun berasal dari kota Palembang, seperti fasilitas pendidikan, jalan, air bersih, hingga bantuan sosial. Warga khawatir jika kependudukan mereka masuk ke wilayah Kabupaten Banyuasin, pengurusan administrasi kependudukan akan jadi lebih sulit karena warga harus menempuh jarak yang lebih jauh ke ibu kota Kabupaten Banyuasin, Pangkalan Balai. Jelas kami menginginkan yang selama ini sudah berjalan. Tentunya tidak mau dipindah ke Pangkalan Balai di Banyuasin yang pasti lebih susah, lebih mahal, lebih repot, dan segala urusannya tidak semudah di kota Palembang. Keras masyarakat Tegal Binangun, khususnya warga perumahan Patra yang ada lagi salah satu yang menjadi tuntutan adalah menolak bergabung di Banyuasin. Kami menerbitkan 135 personil Polres Banyuasin. Alhamdulillah kami di backup dari Polres Palembang dibantu oleh Kapolsek Pelaju Darat. Untuk masa sendiri ini dari kompleks Sasana Patra, Bang ya? Betul. Jadi untuk masa dari kompleks Sasana Patra kurang lebih berjumlah 1.000 orang. Warga berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera menyelesaikan sengketa perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Aksi unjuk rasa ini berlangsung aman dan damai. Warga membubarkan diri dengan tertib. Warga akan terus menggelar aksi serupa sampai tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Pencuri sepeda motor yang sangat meresahkan warga Desa Jagaraga, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akhirnya ditangkap polisi. Tersangka sempat kabur namun langkahnya terhenti akibat tembakan peringatan polisi. Tim Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan mendatangi rumah pelaku pencurian sepeda motor di Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca. Bukannya menyerah, pelaku yang mengetahui kedatangan polisi justru memilih untuk kabur melalui pintu belakang rumahnya. Namun langkah residivis ini terhenti setelah polisi melepaskan tembakan peringatan. Polisi pun langsung menggeledah rumah tersangka. Hasilnya, mereka menemukan barang bukti berupa suku cadang atau onderdil sepeda motor yang sudah dipretel. Tersangka merupakan pelaku curanmor yang sangat meresahkan warga. Sebab sebelum tertangkap, tersangka sempat mencuri sepeda motor milik petani durian di Desa Jagaraga pada 20 Januari 2023. Korban pada saat itu hendak menjaga kebun durian. Jadi sepeda motornya ditaruh di pinggir kebun, tapi yang bersangkutan atau korban berada di pondok. Dan tapi begitu paginya korban melihat kendaraannya sudah tidak ada lagi. Selain suku cadang sepeda motor, polisi turut menyita kunci letter T dan 1 unit sepeda motor. Kini tersangka terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara karena polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pencurian.
Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 12 pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Jalan Kiai Haji Azhari Palembang ditangkap polisi. Korban tewas usai dianiaya dan dibacok oleh para pelaku dengan senjata tajam. Kini pelaku lain yang masih buronan diimbau untuk menyerahkan diri. Sebanyak 12 pemuda yang terlibat tawuran di Jalan Kiai Haji Azhari, seberang Ulu 2 Palembang, hingga menyebabkan seorang pemuda tewas ditangkap. Ke-12 pelaku ini ditangkap di sejumlah lokasi di kawasan seberang Ulu 1. Namun ironinya sebagian dari mereka masih di bawah umur. Dari 12 pemuda yang ditangkap, polisi menetapkan 3 orang tersangka. Dari 3 tersangka, salah satunya merupakan residivis tindak pencurian dengan kekerasan. Sedang 2 tersangka lain berinisial B dan R, kini masih buron. Dari 3 pelaku yang ditetapkan, ada 2 yang masih DPO. Akan kita lakukan semaksimal mungkin untuk menangkap pelaku. Apapun yang terjadi harus kita tangkap. Identitasnya 1 bernama Bagas, 2 bernama Faldo. Ya, nanti untuk foto kita susulkan. Sebelumnya pada Kamis pagi, sekelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor terlibat tawuran di Jalan Kiai Haji Azhari. Dalam tawuran ini, seorang pemuda bernama Vicky tewas bersimbah darah di tengah jalan. Saat diperiksa, korban tewas akibat sejumlah luka tusuk di bagian tubuh. Warga setempat pun tidak mengenal para pelaku yang terlibat tawuran. Ayo tuh pas nengok dia pas datang kapal, kamu suara motor rame lah berlari. Pas dia datang kapal di situ, ada dewean, ada orang lagi. Posisi korban seperti apa ya? Apa lo sudah ada Terlentang. Iya terlentang, ada adik lagi napasnya. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk diautopsi. Sementara itu, warga yang resah berharap polisi dapat meningkatkan patroli di titik-titik yang menjadi wilayah rawan tawuran. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Menjelang Idul Adha, harga ayam potong di pasar tradisional 10 Ulu Palembang meningkat. Saat ini harga ayam potong dijual seharga Rp34.000 per kilogramnya. Mahalnya harga ayam potong membuat pedagang terpuruk karena sepi pembeli. Dua pekan sudah, harga ayam potong di pasar 10 Ulu Palembang naik. Ayam potong yang sebelumnya dijual seharga Rp30.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp34.000 per kilogram, naik Rp4.000 per kilogram. Mahalnya harga ayam potong membuat daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini membuat pedagang terpuruk, sebab omset mereka turun sebesar 20 hingga 30% dari hari biasanya. Udah berapa lama Ibu naik? Dari 2 minggu. Sekarang penjualannya gimana Bu? Ya dari Gonceng lagi di belakang. Kami gonceng dan kalau itu. dari para pembeli ini lah. Berkurang. Harapannya gimana Bu? Kalau harapan kalau bisa menjelang Idul Adha. Di sisi lain, pembeli khawatir harga ayam potong akan terus meroket menjelang perayaan Idul Adha. Naik kok, padahal kan udah habis lebaran, mungkin mau Idul Adha kali yo, mau tahun baru juga, tapi harapannya ya iklan 34. Biasanya 30-an, udah 34. Mahalnya harga ayam potong ini telah dirasakan masyarakat sudah lebih dari 1 bulan. Pedagang maupun pembeli berharap pemerintah segera turun tangan agar daging ayam potong bisa kembali ke harga normal. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang.